Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita di hari Kamis 28 April 2022 kali ini bertajuk biarlah setiap orang mengeluh tentang dosa. Teks bacaan kita diambil dari Ratapan 3 ayat 39. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Saudara-saudaraku, manusia hidup suka mengeluh. Saya juga, entah saudara-saudara. Karena masalah atau persoalan hidup yang dialaminya, misalnya karena ekonomi, ada juga yang sulit mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan. Ditambah lagi persoalan rumah tangga yang tidak harmonis antara suami istri, orang tua anak, terlebih lagi retaknya hubungan orang tua anak. Tambah lagi penyakit yang datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Berbagai persoalan hidup yang tak kunjung dapat diatasi, sehingga membuat orang mengeluh. Saudara-saudaraku, mengeluh sebagai ungkapan rasa kesal, rasa kecewa, rasa putus asa, dan lain sebagainya, memang sangat mengganggu pikiran. Bahkan klimaksnya, dengan mengeluh bisa menyebabkan turunnya imunitas tubuh hingga menimbulkan penyakit. Saudara-saudara, ternyata lawan kata mengeluh adalah pasrah. Pasrah berarti menerima apa adanya, apapun masalah yang dihadapi, seraya berpikir mencari jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi. Sebab setiap orang punya masalah dan tentu selalu ada solusi. Dan bagi orang percaya, tentunya mengatasi masalah adalah berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Memohon petunjuk Tuhan untuk mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi. Ada satu cerita sebagai ilustrasi mengenai seorang yang kaya raya. Si kaya yang memiliki rumah besar dan mewah dengan taman yang luas ditumbuhi bermacam-macam pepohonan. Demikian juga bunga. Sehingga untuk mengurus taman itu dibutuhkan seorang pekerja kebun yang setiap hari datang pagi, pulang sore atau malam hari. Melihat tukang kebun yang selalu tampak ceria, maka pemilik rumah bertanya, apa resep hidupmu sehingga dirimu selalu tampak tanpa beban? Lalu si tukang kebun menjawab kepada tuannya bahwa prinsip hidupnya adalah merasa tidak ada yang hilang atau tidak terbeban. Nothing lost. Jalani saja hidup ini, apa adanya, dan bersyukur. Saudara-saudara, Tuhan melindungi keluarganya. Berbeda dengan si pemilik rumah yang sulit tidur setiap malam. Bahkan terkadang harus minum obat tidur untuk bisa tidur kembali. Itu disebabkan karena dirinya atau pemilik rumah terus fokus memikirkan bisnis yang sedang digeluti, apalagi menghadapi persoalan bisnis
yang kian hari semakin tajam, sikut menyikut di antara teman, dan lain sebagainya. Karena itu kunci ketenangan hidup dari cerita yang dijelaskan tadi oleh si tukang kebun yang bekerja kepada si pemilik rumah. Kunci kesuksesannya adalah ketenangan hidup, yaitu bagaimana kita bisa mensyukuri, menikmati atas apa yang kita peroleh, tanpa memikirkan hal yang sulit kita jangkau, sambil memohon kepada Tuhan agar diberikan kesehatan, kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Nah, saudara-saudara, renungan kita, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk tidak mengeluh dalam keadaan apapun, persoalan sedemikian berat pun yang menimpa hidup kita tidak akan pernah terlepas dari masalah. Bahkan masalah itu tentu silih berganti terus menghadang dan datang kepada diri kita. Saudara-saudara, dalam Ratapan 3 ayat 39 diungkapkan bahwa baiklah setiap orang mengeluh tentang dosa. Yeremia yang menuliskan kitab Ratapan juga menuturkan bahwa Allah sangat murka atas pelanggaran yang dilakukan umat Yehuda. Kesabaran Allah sudah pupus dan mengizinkan pasukan Nebukadnezar dari Babel menyerbu kota Yerusalem dan menghancurkan, membakar tembok kota, merubuhkan bait suci, dan menjarah perkakas yang ada di bait suci. Umat Yehuda menjadi budak, dan kaum cerdik pandainya menjadi pelayan di kerajaan Babel. Hanya kaum miskin dan orang yang kurang terpelajar yang ditinggalkan untuk mengusahakan kebun anggur yang diawasi langsung oleh otoritas yang ditunjukkan atau diberi kepercayaan, ditunjuk oleh raja. Nah, saudara-saudaraku, Nabi Yeremia mengalami hal itu dan melihat kehancuran kota Sion Yerusalem dan bait suci serta penderitaan umat Yehuda, hingga dia menangis meratapi nasib umat Tuhan. Lalu dia menuliskan kitab Ratapan sebagai ungkapan rasa kesedihan yang mendalami akibat ketidaktaatan umat Yehuda saat itu. Dan dalam jangka waktu yang begitu panjang, walau pesan-pesan Tuhan telah disampaikan, adalah agar supaya mereka bertobat, meninggalkan dosa dan pelanggarannya. Namun tak kunjung mereka laksanakan. Bahkan semakin jauh mereka meninggalkan. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mau mendalami kitab Ratapan, terdiri dari 6 pasal, dan masing-masing pasal terdiri dari 22 ayat, kecuali pada pasal yang ketiga ada 66 ayat. 3 kali lebih banyak. Menggambarkan abjad Ibrani kuno, abjad Samaria yang terdiri dari 22 huruf, dimulai dari abjad Alef sampai Tau. Itu kalau susunan kosakata atau bahasa Ibrani kuno. Nah, kembali saudara-saudara tentang dosa. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah. Sebagaimana Adam melanggar perintah Allah, memakan buah pengetahuan yang ada di Taman Eden, akibat bujuk rayu ular pada istrinya Hawa, sehingga mereka menerima kutuk dari Allah. Bisa kita lihat di Kejadian 3. Tetapi Rasul Paulus juga dalam suratnya di Roma menuliskan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah
ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Akan tetapi kasih Allah begitu besar pada umat pilihannya. Terdapat orang-orang yang setia mengikuti perintah Allah, sehingga atas kehendak Allah merubah hati Raja Kores dan Persia yang memerintah kerajaan Babel, mengizinkan umat buangan kembali ke Yerusalem. Mereka kembali membangun bait suci, menggenapi firman yang diucapkan Nabi Yeremia dalam 2 Tawarik 36 ayat 22. Dan di bawah pimpinan Zerubabel dari Esra pada zaman pemerintahan Raja Artasastra. Bisa dilihat di Esra 8 ayat 1. Bahwa setelah mereka selama 70 tahun menjadi budak di Babel, dosa sebagai kehendak iblis akan terus menjerat manusia. Namun atas kasih anugerah Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, lahir dan turun ke dunia, meninggalkan singgasana takhta kemuliaan, menjadi sama dengan manusia, melakukan karya keselamatan untuk menanggung dosa penderitaan, dosa kesakitan, dan kutuk, sebab hanya lewat korban darah anak domba Allah, maka manusia diselamatkan. Saudara-saudaraku, keinginan Tuhan adalah agar setiap kita yang telah ditebus oleh darahnya mau meninggalkan dosa dan kembali mengikuti jalan Tuhan. Seperti yang difirmankan dalam Yeskil 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada ketetapanku serta melakukan keadilan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak mati. Karena itu saudara-saudara, pesan renungan pagi hari ini, mari kita berhenti mengeluh. Mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya kita mampu mengatasi persoalan. Selamat pagi saudara-saudara, salam sehat dan tangguh dari kami tim Renungan Pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita naikkan syukur dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami naikkan syukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mau berangkat Tuhan dalam menjalani hidup hari ini Tuhan. Mulai dari pagi hingga malam nantinya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Berkati keluarga kami. Berkati anak kami. Berkati sanak saudara kami Tuhan. Supaya kami mampu mengatasi persoalan hidup dengan percaya kepada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di
Tuhanku.